guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini aku mau share tentang jerawat seperti biasa. Tapi kali ini aku bakal lebih fokus ngomongin gimana caranya kita dapetin kulit yang glowing hanya dalam satu step. Jadi nggak ribet, nggak lama, cepet, gampang, dan juga efektif. Bahkan ini juga bisa membantu untuk mengatasi jerawat. Beberapa followers aku yang melakukan ini jerawatnya sembuh, dan banyak yang kulitnya makin sehat dan glowing semenjak melakukan step ini. So yuk langsung aja kita mulai. Aku nggak tahu aku udah ngomong ini berapa kali, tapi di dalam dunia jerawat dan permasalahan jerawat ada 3 kunci atau prinsip yang aku pegang. First itu adalah irritation is equal to acne. Yang kedua adalah hydration and moisturization adalah kunci. Dan yang terakhir ketiga adalah skincare diet, which means the simpler the better. Aku juga rekomen banget kalian untuk pegang prinsip ini juga, karena banyak banget yang nggak tahu bahwa sebenarnya segala hal apapun itu yang bisa mengiritasi kulit itu bisa menyebabkan jerawat. Ini beneran, baik dalam segi skincare yang bisa bikin kulit iritasi seperti menggunakan scrub atau gosok wajah terlalu kencang. Lalu kedua adalah hydration and moisturization, itu adalah kunci untuk kulit yang sehat dan glowing. Kenapa aku bilang gitu? Karena emang beneran penting banget. Seringkali ya orang yang mengalami jerawat atau kulit kering, kulit dehidrasi, bahkan kulit yang iritasi, itu semua penyebabnya sebenarnya cuma satu, dan itu karena kulit kita dehidrasi ataupun kering ataupun skin barrier kita rusak. Jadi ya kulit kita itu kurang kelembapan dan kurang hidrasi, kurang kadar air dan kadar minyak gitu loh muka kita. So yes, menurutku personally this is very important. Penting banget untuk selalu menghidrasi dan melembabkan kulit. Dan terakhir adalah skincare diet yang tadi aku udah bilang, the simpler the better. Maksudnya apa? When it comes to skincare ya, menurutku personally, the simpler our skincare step sehari-hari itu malah makin baik untuk kulit kita. Jadi dalam skincare tuh kan banyak ya orang yang sering melakukan 10 step Korean skincare routine. Akan tetapi seringkali makin simple skincare routine kita, maka seharusnya dan high chances is that your skin will get better. Kulit kalian malah jadi lebih baik jika melakukan skincare routine yang simple. Maka dari itu kalau aku sendiri, menurutku prinsip aku adalah more is not always good, dan more itu nggak selalu better. Bahkan di sini adalah makin simple makin baik. Karena seringkali ketika kita menggunakan banyak banget skincare products dalam satu saat yang bersamaan, itu malah bisa memperburuk inflamasi pada kulit kita. Malah bisa bikin makin inflamasi, dan kulit kita juga apa ya, dia ada batasnya juga sih kalau menurutku ya. Nggak bisa ngasal-ngasal taruh produk, dan juga nggak bisa banyak banget produk di satu saat yang bersamaan. Kulit kita itu juga nggak tentu selalu bisa absorb skincare sebanyak itu, kayak 10 steps Korean skincare routine. Kalau menurutku sih ya basic skincare itu udah cukup banget, udah sangat baik untuk kulit. Karena justru malah dengan basic skincare our skin most time akan less aggravated, akan lebih tidak sensitif, tidak merah-merah, tidak inflamasi dengan skincare routine yang simple. Karena itu istilahnya kayak kita nggak macam-macam gitu loh skincare-nya. Nanti pelan-pelan kulit akan tidak sesensitif awal-awal dengan sendirinya kalau kita konsisten basic skincare. In most cases itulah yang terjadi jika kita melakukan basic skincare. Justru ya malah kita dengan skincare diet itu tuh bikin kulit kita bisa recover dari iritasi, kulit yang sensitif jadi nggak sensitif lagi dengan sendirinya. Menurutku ini amazing banget bahwa how the simpler is the better sebenarnya untuk kulit kita. That's why aku cuma mau tekanin aja bahwa banyak skincare betul lebih bagus. So ya, aku akan jelasin ke kalian caranya dapetin kulit yang sehat dan glowing tuh gimana versi aku. First things first, menurutku key-nya itu adalah di moisturizer. Jadi moisturizing itu menurutku sangat penting, mungkin malah nomor satu yang paling penting dalam step skincare routine kita, moisturizing or moisturizer. Dan menurutku semua orang harus menggunakan ini agar kulit kita itu sehat, terlembabkan, kenyal, plump, and glowing. Jadi kulit kita itu nggak akan terasa kering, dehidrasi seharian. Jadi tetap lembab seharian jika kita menggunakan moisturizer. Jadi kalau menurut aku kunci pertamanya itu adalah pelembab. Kalau kalian masih nggak pakai pelembab, aku sangat saran kalian untuk menggunakan pelembab sedini mungkin, secepat mungkin. Ini adalah satu-satunya step skincare yang aku berani rekomend, bahkan untuk anak yang masih remaja 14, 12, 10 tahun mungkin udah boleh sebenarnya pakai pelembab. Aku sangat-sangat saranin kalian untuk menggunakan pelembab. I love moisturizer, dan dari semua step skincare routine aku paling konsisten dan paling cinta sama moisturizer. Kalau misalnya kayak pagi-pagi buru-buru, pokoknya intinya aku suka langsung pakai pelembab, langsung pakai sunscreen itu. Udah, kalau misalnya banyak waktu ya aku pakai banyak step skincare, tapi kuncinya itu adalah pelembab. Kalian coba deh kalau kalian pakai pelembab setiap hari ya, pagi dan malam, kemungkinan besar sih ya harusnya kulit kalian tuh makin kenyal, makin plump, makin seger, makin apa ya, nggak kusam, dan makin glowing juga. Dan kulit kalian nggak akan terasa kering even seharian. Yang penting itu cari moisturizer yang kalian nyaman pakainya. Jadi dipakai tiap hari pun kalian nggak bakal merasa uncomfortable, nggak akan males untuk pakai juga. Dan yang paling penting melembabkan kulit
kalian dan tidak bikin jerawatan. Itu aja. Dalam memilih moisturizer sebenarnya ada beberapa hal yang aku perhatikan ya. Dan hal pertama yang paling aku perhatikan dalam mencoba sebuah moisturizer atau memilih moisturizer itu adalah kandungannya. Jadi aku lihat dulu dari segi kandungannya nih biasanya. Biasanya aku selalu cari moisturizer yang ada kandungan ceramide, glycerin, panthenol, sodium hyaluronate, hyaluronic acid, dan lain-lain. Pokoknya biasanya aku cari yang ada kandungan humectant, occlusive, dan juga ada yang kayak skin identical ingredient. Maksudnya skin identical itu adalah kandungan-kandungan dalam pelembab itu tuh ada juga kandungan itu di dalam muka kita aslinya gitu. Skin identical ingredients itu contohnya seperti ceramide, sodium hyaluronate atau hyaluronic acid, glycerin, itu kan emang naturalnya kulit kita itu punya kandungan-kandungan itu. Nah biasanya aku cari kandungan-kandungan seperti itu. Lalu juga aku selalu baca dari segi claimsnya. Apakah claims produknya itu sesuai dengan concern kulit aku? Misal aku pengen skin barrier aku makin sehat dan kuat, berarti aku cari pelembab yang ada claims untuk memperkuat skin barrier. Lalu juga dari segi tekstur, aku sukanya tipenya kayak gimana, kalian sukanya tipe tekstur pelembab yang kayak gimana, dan terakhir adalah cocok atau enggak nih produknya di aku. Biasanya kayak gitu. Biasa butuh sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk benar-benar tahu sih kalau aku tuh cocok atau enggak sama pelembab. Tapi biasanya 5 hari sampai 7 hari itu udah kelihatan kalau aku cocok atau enggak. Kalau nggak cocok biasanya selalu langsung muncul jerawat dan lumayan banyak. Jadi kayak aku langsung tahu gitu loh pelembab ini cocok nggak atau skincare products tersebut cocok nggak di aku gitu. Intinya kalian harus nyaman dan senang ketika menggunakan pelembab ini setiap pagi dan malam, setiap harinya, karena inilah yang akan mengubah kulit kalian menjadi lebih sehat dan glowing. Rata-rata sih ya kalau misalnya moisturizer yang aku share di YouTube channel aku itu kebanyakan adalah untuk skin barrier. Jadi mostly it's very good to memperkuat skin barrier, untuk bikin kulit lebih glowing, lebih sehat yang penting, dan juga bahkan kadang bisa mengatasi jerawat. Ini aku kasih tahu ya gimana caranya aku ketika aku mau beli pelembab, ini yang aku lakuin. Ini aku punya pelembab dari Korean brand namanya Chio brandnya. This moisturizer itu fungsinya untuk memperkuat skin barrier. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dari namanya aja, namanya itu Cicaria Dual Barrier Cream. Ini fungsinya udah terlihat dari namanya barrier. Nah kan tadi aku udah bilang ketika aku mencari pelembab, aku juga baca klaim produknya. Ini klaim produknya itu adalah Intense Care Cream to Strengthen Weaken Skin and Help Skin Recovery. Dari klaimnya aja sih sebenarnya udah jelas banget bahwa ini untuk memperkuat kulit yang lemah, skin barriernya rusak gitu. Nah tapi terkadang produk-produk itu zaman sekarang suka klaimnya itu berlebihan. Makanya seringkali aku nggak cuma percaya dari klaimnya. Jadi aku nggak cuma lihat dari klaimnya toh, tapi aku juga lihat dari kandungan yang dia miliki. Nah jika aku lihat dari segi kandungannya, aku punya boxnya di sini. Aku pakai ini sih nggak terlalu lama sih, baru 2 minggu ya. Cuman aku udah bisa bilang apa yang aku suka sama nggak suka dari produk ini. Nah jika aku lihat dari segi kandungannya di belakang boxnya, dia itu memilih kandungan bioceramide. Dari namanya aja udah jelas ya dia ada kandungan ceramide. Namun ceramide ini berbeda. Ini adalah kandungan yang skin identical dengan kulit kita. Kandungan ini akan membantu melindungi kulit kita dari apapun yang jahat biar gak masuk ke dalam, dan apapun yang baik tetap stays di dalam kulit kita, seperti hydration and moisturization. Dan polusi, debu, dan lain-lain yang tidak baik yang bisa memperparah kondisi kulit kita itu akan dibuang keluar. Jadi dia nggak bisa masuk gitu loh hal-hal buruk itu. Nah itulah fungsi dari kandungan bioceramide. Selain itu jelas banget juga dari namanya dia ada kandungan yang namanya Cicaria Dual Barrier Cream kan. Cicaria itu bukanlah Sika, melainkan itu adalah kandungan mikrobiom. Mikrobiom itu ya banyak orang nggak sering ngomongin ini, tapi sebenarnya kandungan mikrobiom itu sangat bagus loh untuk kulit, untuk skin barrier. Tapi a lot of people nggak ngomongin tentang kandungan ini. Padahal mikrobiom itu kandungannya sangat bagus. Jadi di dalam kulit kita itu ada kandungan yang good bakteri sama bad bacteria. Nah kandungan mikrobiom itu adalah good bakteri. Nah good bakteri seperti ini, mikrobiom itu membantu kulit kita itu proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi pulihnya lebih cepat. Skin barrier yang rusak itu bisa dipercepat proses penyembuhannya dengan adanya kandungan mikrobiom. Terutama untuk kulit-kulit yang luka, dia bisa bantu untuk kayak mempercepat proses penyembuhan lukanya gitu. Kayak wound healing lah semacam, fungsinya tuh wound healing gitu. Krim ini intens banget kelembapannya, sangat melembabkan. Malah aku lebih rekomen ini mungkin untuk kulit yang kering karena dia bener-bener lembab banget, intens banget sesuai dengan claimsnya, and give intense moisturization. Selain itu dia juga ada beberapa kandungan yang aku lihat dari segi kandungan ingredients list di belakang kotaknya. Itu ada beberapa yang skin identical seperti glycerin, ceramide, arganin. Arganin itu adalah kandungan NMF yaitu natural moisturizing factor. It is a hydrator. Fungsi kandungan ini adalah untuk speed up wound healing, jadi mempercepat proses penyembuhan luka di kulit kita. Secara tekstur dia teksturnya itu kayak gel cream, tapi lebih ke arah gel cream yang tebal, kayak berisi gitu loh gel creamnya. Tidak yang ringan kayak watery banget gitu, enggak, karena emang dia benar intens banget kan kelembapannya. Jadi pas dioles pun kerasa ya apa ya, kerasa lebih ke arah tebal ya dibanding watery gel texture, tapi doesn't feel heavy on my skin. Super moisturizing banget dan dia juga gak ada bau sama sekali. Dan kalau aku lihat
dari segi kandungannya sih dia juga nggak ada essential oil, nggak ada fragrance. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian yang kulitnya lagi sensitif banget atau skin barrier lagi rusak. Nah, ketika kita memilih moisturizer dan menggunakan moisturizer, itu setiap moisturizer itu punya finish yang berbeda-beda ya, sama dengan makeup. Ada yang matte finish, ada yang satin, ada yang dewy. Nah, sama juga dengan pelembab. Untuk pelembab ini karena dia sangat melembabkan, dia tidak matte finish, dia lebih ke arah dewy ya, healthy glow gitu. Tapi bukannya sampai minyakan banget gitu, enggak kok. Fungsi pelembab ini tuh ya seperti namanya untuk skin barrier, untuk strengthening our skin. Dia juga ada efek soothing, jadi bisa menenangkan kulit yang sensitif. Pelembab ini claims bahwa dia bisa menjaga kelembapan seharian selama sampai 8 jam maksimal. Jadi selama 8 jam beraktivitas, kulit kalian bakal tetap lembab seharian. Dan dia juga claims karena dia ada kandungan microbiome, yaitu sikaria di dalam pelembab ini, jadi dia bisa melindungi kulit kita dari bakteri-bakteri jahat. Dan juga kalau misalkan kalian nggak tahu, skin barrier itu bisa rusak karena berbagai macam external factors yang kita lewati sehari-hari. Contoh paling utama itu adalah polusi, debu, stress level. Kalau misalkan stress terus itu bisa bikin skin barrier rusak. Weather, kalau misalnya cuaca terlalu dingin juga bisa bikin skin barrier rusak. Sun exposure, masker, menggunakan masker terlalu lama atau terlalu lembab maskernya dan gak diganti beberapa jam sekali, jadinya maskernya itu terkontaminasi bakteri, lembab dan juga panas. Nah, itu bisa menyebabkan skin barrier rusak juga. Dia menyebabkan munculnya acne. That's why dulu kan sempat 2 tahun lalu awal corona acne itu sangat popular. A lot of people experience this, dan itu sebenarnya basically adalah karena kulit kita iritasi, terjadi gesekan antara kulit terhadap masker, jadi kulit kita inflamasi, sensitif, dan itu contoh juga dari skin barrier yang rusak. So yeah, acne juga salah satu signs of damaged skin barrier. Lalu juga overexfoliating can cause skin barrier kita rusak, over cleansing juga, dan juga kulit yang iritasi merah-merah is also signs of damaged skin barrier. And last, acne, eczema, dermatitis, or any skin problems mostly itu adalah signs dari a damaged skin barrier. Intinya kayak kulit kita itu kasih tahu bahwa there's something wrong with my skin, I need you to fix this gitu. Jadi kayak kulit kita memberi sinyal bahwa cepetan, tolong memperkuat bodyguard kulit aku, dia lagi sakit sekarang, tolong sembuhin dia. Ya dengan cara kita harus bagus skincare rutinnya, basic skincare rutinnya gitu. Sebenarnya brand Chio ini itu dia fokusnya emang untuk menenangin kulit yang sensitif, iritasi, lebih ke untuk mengatasi masalah skin barrier. Produk-produknya gentle, dia juga bisa act sebagai acne treatment juga. Ada produk mereka yang juga bisa ngatasin jerawat tapi secara gentle juga tanpa mengiritasi kulit gitu. Jadi gak bakal painful pas dipakai. Pokoknya sangat-sangat sensitive, skin friendly. Kalau misalnya kalian kulitnya sensitif, mungkin ini pelembab bisa jadi salah satu opsi untuk kalian yang masih cari pelembab sekarang. Nah, kalau untuk harganya, dari segi harganya, moisturizer ini harganya 360.000. Memang harganya nggak terlalu murah, tapi menurutku dengan kandungan seperti ini, kualitas kandungan seperti yang dia miliki gitu ya, benefits yang dia berikan, kelembapannya intens banget ketika aku pakai, menurutku worth it kok untuk harga segini. Lalu when it comes to moisturizer, sebenarnya ada teknik yang aku lagi lakuin beberapa bulan ini, dan menurutku teknik ini sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus dan beneficial untuk kulit. Bisa bikin kulit makin glowing, makin sehat, makin kenyal, dan makin terlembabkan dengan baik. Dan itu adalah double moisturizing. Jadi aku tuh belakangan ini, tahun ini baru menemukan teknik method skincare ini. Ini adalah penemuan tentang pelembab, dimana sebenarnya ini aku kayak ngasal sih, bikin-bikin sendiri, tapi ternyata wow, ngefek banget di kulit aku. Jadi seperti namanya double moisturizing method. Itu adalah metode dimana kita menggunakan 2 macam pelembab di satu saat yang bersamaan. Biasanya kan orang kalau pakai pelembab itu cuma 1 kali, karena ya banyak orang juga terutama kulit yang berminyak takut malah jadi jerawatan ketika menggunakan pelembab. Karena orang berminyak itu pasti mikirnya kita harus hilangin minyak di kulit kita biar jerawatnya hilang. Tapi girl, no, our skin tidak seoneng itu. Our skin is smart, they can function very well mengatasi masalah jerawat dan beruntusan if your skin is healthy. Jadi sebenarnya our skin does not really need a lot of active dan lain-lain. Sebenarnya mereka cuma butuh kasih sayang dan kelembapan menurutku ya. Jadi ya intinya aku melakukan double moisturizing method ini ketika kulit aku kemarin lagi nggak cocok sama skincare, terus jadi jerawatan, inflamasi parah banget. I do this method and it changed my skin tremendously. Jadi sangat-sangat merubah kulit aku menjadi lebih baik. Kulit aku makin sehat, makin kenyal, makin glowing dan makin terlembabkan. Tapi ingat, harus ketemu yang cocok. Pokoknya pelembabnya apa aja, yang penting kulit kalian cocok. Dan kalau bisa sih ada kandungan-kandungan yang bisa untuk memperkuat skin barrier kayak ceramide, allantoin, panthenol, terus hyaluronic acid, sodium hyaluronate, glycerin. Pokoknya kandungan-kandungan seperti humectant, occlusive, dan meticone, petrolatum. Pokoknya kandungan-kandungan seperti itu yang perlu kalian cari di sebuah pelembab. Capric atau capric triglyceride juga itu akan sangat membantu kulit kalian lebih sehat, lebih lembab seharian. Biasa tuh aku suka pakai 2 macam pelembab yang fungsinya itu berbeda, tapi dua-duanya sama-sama bagus untuk skin barrier dan sama-sama melembabkan kulit, tapi fungsinya itu berbeda. Jadi biasanya aku suka pakai satu pelembab yang fungsinya benar-benar cuma melembabkan toh, dan juga pelembab yang kedua itu adalah pelembab yang ada efek calming, soothing, ada juga efek untuk acne treatment, tapi secara gentle, jadi tetap melembabkan kulit tanpa mengiritasi kulit, tapi bisa juga bantu untuk ngatasin jerawat gitu loh, semacam kayak spot treatment
treatment tapi kita menggunakan pelembab. Karena terkadang satu pelembab yang aku gunakan itu tidak cukup untuk menenangkan kulit aku. Mungkin yes, dia memang sangat melembabkan tapi tidak cukup calming and soothing on my irritated skin gitu. That's why aku sering banget menggunakan double moisturizing method ini, and I really suggest kalian juga untuk melakukan ini. Tapi kalau misalnya aku cuma pakai pelembab yang untuk fungsinya acne treatment dan juga untuk calming soothing, biasanya pelembab-pelembab seperti ini tuh fungsi melembabkannya itu kurang, sedangkan kulit aku tuh butuh pelembapan yang intens. Nah makanya itu aku suka gabungin dua macam pelembab. So yes, I combine them both and use it as a double moisturizing method. Contoh misalnya pertama aku pakai pelembab ini yang Cicaria Dual Barrier Cream karena kan ini sangat-sangat intens, sangat-sangat melembabkan. Lalu kedua, aku pakai pelembab yang fungsi lebih untuk soothing and calming. Sebenarnya untuk step mana yang kita pakai dulu itu tergantung dari tekstur pelembabnya. Dan karena pelembab Cicaria dari Cio ini itu teksturnya lebih ringan dibanding pelembab aku yang satu lagi, jadi aku pakai ini dulu. Jadi pertama aku pakai ini dulu secukupnya. Biasa aku pakai ini. Lalu setelah itu I use something thicker. Aku pakai pelembab yang jauh lebih teksturnya lebih tebal dan juga lebih kayak ointment gitu, lebih kayak minyakan gitu pelembabnya. Nah tapi ini aku lakuin cuma di malam hari ya. Nah untuk yang step kedua itu aku bisa pakai Cio punya Sucral Overnight Solution Cream. Ini tuh sebenarnya lebih kayak ointment, dia bukan seperti moisturizer. Bahkan di packaging produknya aja ada tulisan dia claims bahwa dia special repair treatment to remove acne scars and reduce skin irritation. Nah jadi kalau biasa aku malam hari aku pakai skincare biasa, abis itu terakhir pakai pelembab ini, lalu timpakin pakai yang ini. Ini tuh jujur lebih kayak ointment gitu ya pas dipakai. Awal-awal dia kayak gel, tapi ketika dioles gitu ya, dia kayak gel yang tebel dan juga gel yang kayak agak ointment. Karena ketika dia udah nyerep pun dia masih sangat-sangat dewy dan becek banget, basah tuh kalian lihat. Ini tuh masih becek banget, padahal ini udah nyerep. Jadi kalau untuk finishnya, dia finishnya emang dewy, glowing banget dan basah banget. Dan seperti claimsnya dia emang lebih ke untuk reduce skin irritation, jadi menenangkan kulit dan kulit jadi nggak sesensitif awal-awal. Dan juga emang dia ada efek untuk menghilangkan bekas jerawat. Makanya kalau ini yang solution cream ini tuh bisa juga dipakai sebagai spot treatment gitu di area-area yang mungkin kalian banyak bekas jerawat, hiperpigmentasi gitu. Ini bisa kebantu dengan produk ini. Dia juga sangat-sangat melembabkan di kulit aku, dan karena dia sangat-sangat melembabkan, jadinya aku pakai ini tuh nggak bisa terlalu banyak. Jadi aku nggak pakai di seluruh muka, walaupun bisa dipakai di seluruh muka. Cuman aku pakainya ini tuh di area-area yang emang kulit aku itu lagi sensitif banget, butuh ketenangan. Nah baru aku olesin ini tipis-tipis banget juga karena dia super melembabkan. Ini tanganku lembab banget abis aku olesin, dan lembab ini tuh tahan lama banget. Kayak misalnya aku malam pakai ini di wajah, pagi-pagi itu masih lembab banget. Dari segi harga pun mirip-mirip sama moisturizer yang Dual Barrier Cream ini, cuman dia lebih mahal dikit, harganya 375. Isinya itu emang nggak terlalu banyak sih, cuma 30 ml. Tapi emang ini produknya bukan tipe produk yang kita pakai banyak-banyak gitu loh. Pakai dikit banget, tipis-tipis banget, udah cukup banget untuk menjaga kelembapan seharian, untuk menenangin kulit dan juga untuk melembabkan, dan dia bisa juga lumayan efek untuk hilangin bekas. Tapi di aku sih belum terlalu kelihatan banget, cuman aku lebih ngerasa dia kayak tenangin kulit gitu. Ini sebenarnya juga semacam kayak SOS creamnya aku. Jadi ketika kulit aku lagi marah, iritasi meradang, I use this gitu. Karena kemarin emang kulit aku lagi merah-merah banget kan, banyak tekstur kulit juga, dan aku pakai pelembab ini. I love how soothing and how it really kayak menjaga kelembapan kulit aku banget. Dia claims bahwa krim ini tuh lebih kayak untuk calming, recovery, dan juga melindungi kulit kita dari hal-hal buruk gitu. Untuk kandungannya, dia kandungan utama yang dalam sini itu bukan kandungan-kandungan mainstream. Jadi emang Cio ini kandungan-kandungannya unik banget. Dia beda dari produk-produk lain yang fungsinya untuk nenangin. Kayak biasa produk-produk yang untuk nenangin pasti ada kandungan kayak Cica kan, Centella Asiatica gitu. Tapi ini dia nggak pakai Cica sama sekali, melainkan dia menggunakan kandungan lain baru namanya sucralfate. Dimana itu adalah kandungan yang fungsinya untuk menenangkan kulit juga, sama seperti Centella Asiatica. Tapi mereka klaim bahwa kandungan sucralfate ini tuh 10 kali lebih menenangkan dibanding Cica, dan juga bisa memproteksi kulit kita dari hal-hal buruk. Sebenarnya kandungan sucralfate ini itu terdapat juga di obat-obatan, obat oral yang kita minum gitu. Dan obat ini pun juga dikasih oleh dokter ketika pasiennya itu mau healing. Jadi kayak mau menyembuhkan berbagai macam luka gitu, seperti dermatitis, dan juga yang paling sering terjadi adalah luka bakar. Jadi biasanya orang-orang yang ada luka bakar suka pakai kandungan sucralfate ini untuk wound healing gitu. Tapi selain itu sucralfate ini juga antibakterial, jadi dia juga ada efek untuk jerawat itu sedikit ya. Di sini terdapat 10.000 ppm kandungan sucralfate di dalam solution cream ini. Intinya these products protects our skin from irritants, external factors. Dia juga menghilangkan bekas jerawat, it fades acne scars, dan juga dia meregenerasi kulit agar kulit kita itu lebih sehat, lebih kenyal. Dia juga memproteksi kulit kita dari kehilangan kelembapan kulit. Bagus juga untuk skin barrier ini. Pas pakai pertama kali pun langsung kelihatan kayak dia tuh ada efek kayak mudarin bekas jerawat itu. Bukan udah hilang, tapi kayak ada efek seakan-akan dia tuh kayak mudarin bekasnya, kayak sembunyiin bekas jerawat aku gitu. Selain kandungan sucralfate, dia juga memiliki kandungan lain. Dia memiliki kandungan yang namanya Rose of Jericho extract. Itu adalah kandungan yang fungsinya untuk mengembalikan kulit yang rusak hanya dalam 1 tetes air. Kandungan itu bisa untuk skin barrier ya. Lalu dia juga ada kandungan yang namanya Noble Cactus extract. Kalau misalnya kalian tahu tumbuhan kaktus itu mereka kan di padang
kulitnya benar-benar terik matahari kena mereka, terus sinar matahari seharian kena mereka, tapi mereka tetap bisa bertahan hidup walaupun kondisinya itu sinar mataharinya sangat intens. Tapi itu karena mereka memiliki kemampuan untuk memperbarui diri sendiri dan juga ada efek menenangkannya. Makanya kandungan itu digunakan di dalam sini untuk bisa menenangkan kulit dan juga biar dapat kemampuan bisa heal our skin by itself gitu. Selain itu dia juga ada kandungan yang namanya Snow Lotus Extract. Kandungan ini itu lebih fungsinya untuk anti-inflamasi dan juga untuk meregenerasi kulit. Diambil dari bunga Snow Lotus. Selain itu aku juga lihat dari packagingnya, dia ada beberapa skin identical ingredients. Dia ada kandungan glycerin, ceramides NP, sodium hyaluronate, dan juga kandungan sodium PCA. Sodium PCA itu adalah natural moisturizer. Fungsinya itu adalah untuk menghidrasi kulit, dan juga dia ada kandungan succinic acid. Jadi dia ada efeknya kayak untuk mengatasi jerawat tapi secara gentle banget. Yang solution cream ini dia claims bahwa dia udah dermatologically tested, non-irritating, kandungannya juga tidak mengiritasi kulit, low hazard. Dan aku juga udah cek dari website yang bisa ngecek kandungan. Emang kandungan dalam sini semuanya aman kecuali kandungan terakhir, dia ada kandungan fragrance. Jadi kalau misalnya kalian sensitif sama fragrance mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin lebih baik pakai yang dual barrier cream ini karena dia nggak ada fragrance. Secara keseluruhan sebenarnya sesuai dengan claimsnya kecuali hydratingnya menurutku. Dan itu aja sih sebenarnya tips yang aku mau share ke kalian dalam membuat kulit glowing dan sehat dan kenyal hanya dalam satu step, yaitu moisturizing dan juga use double moisturizing method. It helps a lot and very effective on my skin. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih ekstra lagi dalam membuat kulit kalian makin sehat dan glowing dan mulus dan halus gitu ya, kan tadi kita udah bikin kulitnya lebih sehat dengan menggunakan pelembab. Nah, tapi if you want something more, if you want your skin to be more glowy, kulit yang lebih glowing, lebih sehat, lebih kenyal, lebih plump lagi, dan lebih halus, to have a perfectly smooth skin, maka Exfo is the answer. Exfo itu sangat-sangat beneficial untuk kulit if used correctly, hanya jika digunakan dengan benar, dengan cara yang benar. Tapi Exfo itu sangat amazing dan mungkin salah satu step terbeneficial yang ada dalam skincare rutin kita. Ekspresi bisa mencerahkan kulit, brighten up complexion, smooth out textured skin, hilangin dark spot bekas jerawat, hiperpigmentasi, mengatasi jerawat, menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo hitam, komedo putih, blutusan, tekstur kulit, kulit kusam, dan banyak lainnya. Tapi ekspresi hanya bisa menjadi step yang beneficial jika digunakan dengan cara yang benar. Kenapa ekspresi hanya bagus jika digunakan dengan cara yang benar? Karena kalau salah caranya, itu malah bisa bikin kulit kita sebaliknya. Jadi bukannya bikin kulit kita makin glowing, makin kenyal, makin sehat, tidak. Malah sebaliknya, malah bisa bikin skin barrier rusak, bikin kulit kusam, bikin jerawat muncul, blutusan muncul, tekstur kulit makin parah, komedo banyak, dan juga malah memperburuk kondisi kulit kita, bukan memperbaik kondisi kulit kita. That's why harus dengan cara yang benar. Hal-hal buruk ini bisa terjadi jika kita terlalu sering menggunakan kandungan eksfoliasi, produk eksfoliasi, atau mungkin produk eksfoliasi yang kalian gunakan itu kandungan exfonya terlalu tinggi, terlalu potent, dan terlalu keras untuk kulit kalian. Jadi kulit kalian tuh nggak sanggup menerima kandungan sekencang itu. Maka dari itu, kalau aku personally, aku sukanya tipe produk exfo yang gentle, yang lebih ke mild exfonya, dan biasanya aku cari produk yang exfo itu toner atau paling serum gitu. Biasanya itu aku suka cari produk yang ada kandungan AHA, BHA, atau PHA, tapi yang kandungannya persentasenya rendah banget, gentle banget, karena kulit aku sensitif banget kan. Dan aku juga suka produk exfo yang ada kandungan untuk soothing ya, jadi ada efek soothing juga. Jadi nggak bener-bener tok untuk exfoliating, tapi ada nenangin kulitnya, ada hydrating efeknya juga. Jadi ketika exfo itu kan kulit kita makin sensitif, tapi kalau ada efek hydrating dan juga soothing, jadi kulit kita itu lebih nggak sesensitif kalau misalnya nggak ada efek-efek tersebut gitu. Juga untuk menghindari skin barrier kita jadi rusak, karena sometimes exfoliating is just super effective, dan saking efektifnya bisa bikin iritasi kulit. Makanya soothing and hydrating juga sangat-sangat penting dalam sebuah exfo produk menurutku. Contoh kandungan soothingnya itu biasa aku suka cari produk exfo yang ada kandungan soothing seperti panthenol, allantoin, bisabolol, dan juga hydratingnya biasa hyaluronic acid, glycerin. Pokoknya humectant yang aku cari itu akan sangat membantu kulit aku lebih terhidrasi walaupun di exfo gitu. Nah, tapi belakangan ini aku baru tahun ini aku baru ketemu bahwa terdapat kandungan exfo yang jauh lebih gentle dibanding kandungan AHA, BHA, dan PHA. Dan itu adalah kandungan yang namanya succinic acid, sama juga yang ada di kandungan ini. Dia tetap efektif untuk eksfoliasi tapi jauh lebih gentle dibanding AHA, BHA, ataupun retinol. Nah, salah satu produk exfo yang baru-baru ini aku coba yang memiliki kandungan succinic acid, yang dimana exfonya itu lebih gentle, itu juga dari brand yang sama. Karena emang hari ini aku lagi review semua produk dari brand Chio ini, Korean brand, dan yang ada kandungan succinic acid itu adalah tonernya. Ini namanya succinic acid exfoliating toner. Dari namanya dia udah
udah ketahuan dia memiliki kandungan succinic acid. Succinic acid atau kandungan asam salisilat itu adalah kandungan yang ditemukan dari ember, yaitu batu permata alami, atau juga ditemukan di tebu dan juga bisa ditemukan di dalam cuka dari apel. Succinic acid itu mirip-mirip sebenarnya sama salicylic acid, tapi dia lebih gentle. Fungsinya sama sebenarnya, sama-sama sebuah antioksidan, sama-sama antimikrobial, dan sama-sama bisa membantu untuk menghilangkan jerawat. Dia juga sama-sama bisa mengontrol produksi minyak kulit kita, sama seperti salicylic acid alias BHA, dan juga seperti selain toner, dia bisa bantu untuk menyeimbangkan pH kulit kita. Karena succinic acid di dalam toner ini itu adalah sebuah antioksidan, jadi toner itu bisa juga melawan kerusakan sel kulit yang terjadi karena kita itu stres. Juga dia bisa untuk mengeksfoliasi kulit, membuang sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita yang bisa menyumbat pori-pori. Jadi kulit kita itu tetap bersih, tapi emang succinic acid itu cara kerjanya nggak sekencang dan nggak se-irritating BHA atau salicylic acid. Sekarang sih sebenarnya udah banyak ya produk-produk yang ada kandungan succinic acid, cuman memang belum terlalu sebanyak BHA, tapi udah lumayan banyak, terutama untuk big brand seperti Hada Labo dan juga The Inkilis itu juga udah punya produk-produk yang ada kandungan seperti ini, succinic acid. Yang membedakan succinic acid sama salicylic acid itu sebenarnya cuman beberapa hal sih. Pertama, succinic acid itu kan lebih gentle jauh dibanding salicylic acid, dan yang kedua itu adalah succinic acid itu tidak terlalu mendorong banyak pengelupasan sel-sel kulit mati dan pergantian kulit dengan cepat, nggak secepat BHA lah. Tapi plusnya karena succinic acid itu gentle, jadi bahkan kulit yang sensitif banget dan juga kulit yang acne prone, berjerawat, itu pun bisa pakai karena tidak mengiritasi itu gitu loh. Bahkan in most cases it will not irritate your skin. Sebenarnya ya yang aku suka dari brand Chio ini, itu tuh aku suka mereka simple, nggak ribet, kandungannya ya juga blak-blakan. Efeknya itu sesuai dengan claimsnya, jadi kayak oh dia untuk bekas jerawat, oh dia untuk menangin kulit, oh untuk skin barrier. Jadi kayak jelas, nggak neko-neko, nggak banyak macam claimsnya, nggak ada efek untuk brightening dan lain-lain. Walaupun sebenarnya mungkin bisa untuk brightening, tapi dia nggak claimsnya banyak macam gitu. Simple, nggak ribet, minimal ingredients juga, gentle on the skin but effective, dan kemungkinan untuk bikin iritasi juga sangat minim. Jadi nggak bakal tuh ada kayak purging atau bikin kulit makin parah dulu baru membaik, itu nggak ada. Justru malah sebaliknya langsung menenangkan kulit. Terus kandungan-kandungan mereka juga unik, nggak pasaran, nggak kayak cuman Salicylic acetica, tapi kandungannya berbeda dari yang lain gitu. Mereka menggunakan kandungan-kandungan yang baru, yang belum terlalu banyak skincare menggunakan gitu. Makanya emang dia lebih mahal sedikit ya daripada produk-produk dari brand lain, karena succinic acid itu emang ya lumayan pricey gitu. Untuk tonernya menurutku all skin types bisa pakai, untuk soft creamnya bisa pakai untuk semua jenis kulit juga. Cuman note it out there bahwa ketika kado nyerot dia sangat-sangat dewy dan becek banget. Kalau misalnya ini menurutku untuk semua jenis kulit bisa pakai, tapi karena dia teksturnya sangat-sangat melembabkan, intens banget kelembapan yang dikasih, dan juga teksturnya lebih ke kayak gel cream yang agak thick gitu ya. Jadi mungkin lebih ke untuk kulit kering kalau menurutku. Yang paling bantu aku untuk menangin kulit itu yang pasti ini sih, solution creamnya sama si Caria Dual Barrier creamnya, itu yang paling soothing and calming and moisturizing my skin. Kalau ini tonernya ada efek hydrating, tapi dia nggak ada efek moisturizing, karena jarang sih ya toner yang moisturizing adanya hydrating. Exfol ini teksturnya sangat-sangat cair, bener-bener seperti air, nggak ada licin-licin juga, absorbs instantly juga. Kalau misalnya aku lihat dari segi kandungannya, produk ini ada 5 macam kandungan utama. Pertama kan succinic acid, terus habis itu ada kandungan betaine salicylate, itu tuh kandungan untuk ngatasin komedo hitam dan juga komedo putih. Terus juga ada kandungan panthenol, dimana panthenol is very good at hydrating and soothing. Dia adalah sebuah humectant, pokoknya panthenol sangat-sangat bagus. Jadi dia juga ada efek hydratingnya dari kandungan panthenol ini. Lalu dia juga ada kandungan silyl glucoside, dimana kandungan itu sangat-sangat bermanfaat untuk kulit yang kering dan juga dehidrasi, untuk hydrating. Dan juga dia ada kandungan anti sebum P, dimana itu adalah kandungan yang fungsinya itu adalah untuk merawat pori-pori kita. Nah, betaine salicylate yang tadi aku bilang itu dia adalah kandungan betaine sebenarnya. Jadi itulah gabungan kandungan salicylic acid plus gentle moisturizer sama dengan betaine. Nah, itu adalah betaine salicylate. Jadi dia bisa berfungsi sebagai exfoliator, tapi sebagai mild exfoliator dan juga untuk melembabkan kulit. Selain itu dia juga ada kandungan yang skin identical. Dia ada kandungan glycerin, arganin seperti tadi aku udah bilang, dan juga kandungan sodium hyaluronate. Lalu selain kandungan panthenol yang untuk soothing, dia juga ada kandungan beta glucan, itu fungsinya sama-sama untuk menenangin kulit, untuk menghidrasi kulit, melembabkan kulit, dan juga skin repairing and wound healing ingredient. Makanya aku bilang ini sangat-sangat oke banget untuk kalian yang kulitnya sensitif. Toner ini dia ada sedikit wangi ya, jadi kayak wanginya itu mirip banget sama solution creamnya ini, agak minty-minty itu wanginya. Dan toner ini claims bahwa dia juga hypoallergenic, gentle exfoliator. Kalau yang aku rasain sih ketika aku pakai ini nggak terlalu lama sih, baru-baru, tapi aku juga pakai di ketiak, aku juga pakai di daerah-daerah yang gelap, karena dia kan sebagai exfoliator gitu ya. Cuman yang aku rasain dia tuh nggak benar-benar cuma untuk exfo, tapi ada efek hydrating dan juga soothingnya kerasa banget. I feel like ya benar sesuai claimsnya itu gentle, tapi tetap efektif, tapi yang nggak se-efektif kayak produk-produk yang kencang kandungan exfo-nya gitu, enggak, tapi lumayan efektif menurutku.
Nah, namun dari ketiga produk ini menurutku produk tuh walaupun bagus ya, pasti ada kekurangannya. Dan kekurangannya dari ketiga produk ini adalah dua darinya itu memiliki kandungan fragrance atau essential oil. Jadi kalau misalkan kalian sensitif banget sama essential oil, mungkin kalian harus pertimbangkan lagi, atau mungkin kalian pakai ini aja gitu, karena ini nggak ada essential oil sama sekali. Nah, yang ini ada. And ya, itu aja untuk reviewnya tentang produk dari Chio. Lalu sebenarnya aku ada tips terakhir banget nih ya, kalau misalkan kalian mau lebih ekstra banget lagi biar kulit kalian tuh makin bersih dan makin bebas dari jerawat dan makin glowing dan sehat, itu adalah aku super recommend double cleansing menggunakan oil cleansing atau cleansing balm. It is such a game changer banget. Itu akan bikin kalian jadi gak gampang komedoan, komedo kita nggak gampang muncul, dan juga sangat lebih gentle dibanding micellar water ataupun makeup remover yang kalian perlu menggunakan kapas. Intinya yang penting dalam menggunakan cleansing balm atau cleansing oil itu harus ketemu yang cocok, yang nggak bikin jerawatan, nggak clog pores, nggak bikin pori-pori tersumbat, dan juga yang nggak bikin kulit kering. Harus ketemu yang gentle, yang kandungannya sangat-sangat suitable for sensitive skin. Terus ketika kita pakai cleansing balm atau cleansing oilnya, gesteknya nggak boleh terlalu kenceng gini-gininya, tapi harus slowly and gently to avoid irritation. Tapi double cleansing menurutku sangat-sangat beneficial banget untuk kulit. Aku ngerti sekarang kenapa orang suka banget sama oil cleansing atau cleansing balm. Yang penting harus pinter cari cleansing balm yang cocok, yang gentle and non dry. And ya, itulah beberapa tips dari aku untuk mendapatkan kulit yang glowing dan sehat versi aku. These things works very well on my skin to make my skin looks even better, and also bikin kulit aku merasa lebih sehat, lebih enak, lebih nggak kering, lebih kenyal, lebih plump, dan juga bikin kulit aku lebih glowing. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian, semoga ngefek juga di kalian. And yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.